abang, kamu sebenarnya sayang nggak sih sama aku? Prasangka bukan? Iya, Iya kan? dia bertanya gitu berarti sudah meragukan. Iya kan? Betul, ditanya gitu. Jadi Dan- jawabannya apa tuh? Saya mau belajar juga nih. Kita kalau ditanya kayak gitu bingung. Terlalu banyak nonton drakor mungkin. Racin sekarang Pak. Apa Dracin? Dracin. Iya, bentuk Dulu juga keren. pikiran. Ya, jadi akhirnya ya Iya. lihat sampai kemana suaminya ditelepon. Di awal-awal kita lihat, wah kalau dia pakai cadar ini radikal gitu ya. Tapi setelah bergaul dengan kita dalam kegiatan-kegiatan antar umat beragama, dia justru sangat sangat terbuka gitu. Ya itu, tapi ya prasangka itu muncul karena nggak ada trust. Sebenarnya kalau bagi saya prasangka itu belum terlalu negatif. Yang paling negatif itu kalau dia sudah disertai dengan action. Action. Itu bahaya. action. Marilah kita berprasangka baik pada orang. Salam damai dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di podcast Diskusi Damai Itu Indah. Tempat kita berani ngobrol mengenai beberapa topik, beberapa hal yang seringkali membuat kita tidak nyaman, tetapi sangat penting untuk dibicarakan. Nah, saat ini kita akan berdiskusi, berbincang-bincang mengenai satu topik, satu kata, yaitu prasangka. Jadi, jujur saja, hampir kita semua pernah memiliki prasangka terhadap satu entitas tertentu. Mungkin saat kita melihat simbol agama tertentu, kita sudah membuat penghakiman. Melihat simbol ras tertentu, kita sudah membuat penilaian. Bahkan sebelum kita mengenal, kita sudah membuat kesimpulan. Nah, kita akan perbincangkan hal ini supaya kita mendapatkan manfaat yang baik dari perbincangan ini. Dan tentunya kita sangat senang karena sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, Bapak Yonggris Lau. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Jadi Salam kenal juga. salam kenal, salam kebajikan. Jadi Bapak Yonggris ini sekarang aktif di Saya Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia, Permabudi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Jadi langsung dari Sulawesi Selatan datang sini apa ya? Baru tiba. Khusus untuk Khusus podcast ini. undangannya Pak Ferry. Oke. Dan satu lagi narasumber kita. Iya. Silakan memperkenalkan diri. Iya, silakan boleh. Saya Daniel Ferry Mangin. Dipanggil aja Pak Ferry. Pak Ferry. Ferry aja. Nggak, supaya seimbang. Enggak, saya iya, panggil Pak. Bapak. Ya, panggil Bapak apa aja. Yonggris dan Iya, Abang boleh. Ferry. Iya, oke lah. Biar seimbang. Lebih dia. bagus. Lebih muda. Lebih muda ya. Iya, lebih bang saja ya. Lebih bagus Bang Yonggris kita ini masih muda. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan tanya dulu deh Ya. ke Bang Ferry ya. Iya, Bang Ferry, apa itu prasangka? iya. Ini bagus ya. Sebelum Bang Ferry jawab ya. Seringkali kan kalau misalkan kita ketemu dengan orang, itu kita lihat dari kesan pertama, wih, orang ini badannya keker nih. Jangan-jangan preman nih. Iya. Sudah pertanyaan duluan, silakan Ya Bang Ferry. mantap. Ini pertanyaan bagus sekali dan semoga ini mengedukasi kita semua. Ya, saya pun juga tidak ada bebas dari prasangka. Jadi definisinya juga itu prasangka itu kan prejudice, menghakimi orang sebelumnya tanpa mengenalnya, tanpa melihat fakta. Jadi prasangka itu satu sikap, sebetulnya sikap negatif terhadap seseorang. Ya, tanpa menyidik. Jadi dia sebetulnya prematur kesimpulan yang terburu-buru. Sehingga mungkin terhadap seorang, kelompok, suku, ras, agama tertentu. Ya, jadi itu ya seperti tadi penampilan. Jadi itu wajar sebagai manusia, tapi kan namanya ada, nanti kita akan bincang-bincang bagaimana sih mengatasinya itu. Itulah prasangka, sikap negatif terhadap seseorang atau kelompok atau suku, ras tertentu. Ya. Kesimpulan tanpa fakta. Itu tanpa data, Kesimpulan, tanpa fakta. penilaian Tanpa data, fakta. tanpa fakta Betul. yang sebenarnya iya. ya. Itulah prejudice. Jadi saya pernah lihat konten di media sosial kayak gini Pak Yonggris. Ada seorang wanita kan, dia kecelakaan di tengah jalan. Tiba-tiba ada
cowok pakai jas, kemudian pakai kemeja tolongin dia, dia anggap pahlawan. Tapi kalau misalkan ada laki-laki yang datang pakai celana pendek terus pakai singlet, ini mau ngambil handphone saya. Nah, itu Bang. Itu prasangka juga. Iya, jadi bagaimana ini menantang bias diri namanya, self awareness ya. Itu yang paling penting. Ini sudah masuk nanti. Tapi ini saya lihat sifat alamiah. Saya yakin semua orang pasti dalam hidupnya hampir setiap hari pasti ada prasangka. Ketemu orang, bukan hanya ketemu orang, lihat cuaca, lihat mendung gitu kan. Ini sudah ada prasangka nih bahwa nanti mungkin akan hujan gitu ya. Itu prasangka juga sebenarnya. Cuma kalau di BMKG kan namanya bukan prasangka, prakiraan. Prakiraan cuaca. Kalau di penjualan dia estimasi. Estimasi ya. Tapi sebenarnya prasangka itu hal yang wajar sebenarnya. Dan bisa juga kita kita anggap terlalu negatif karena ada juga hal positifnya. Prasangka itu membuat kita lebih hati-hati. Ada hal positifnya. Ada hal positif. Tapi jangan hati-hati. Yang itu nanti kita akan bahas efek. Dampak sebetulnya dampak ya. Nanti yang ngebahas efek buruknya saya. Oke. Jadi sebenarnya yang paling sering membuat kita itu memiliki prasangka terhadap orang lain itu apa, Pak Yang? Kalau saya lihat sebenarnya kuncinya prasangka itu intinya itu dua. Satu, ini memang bawaan manusia. Satu adalah memori kita. Dan yang kedua, imajinasi kita. Imajinasi kita lah yang membuat kita berprasangka kan. Ya, memori yang paling penting. Jadi orang-orang yang hidup dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Contoh ya, kita kadang-kadang kalau lihat orang dengan penampilan tertentu, jubah tertentu, mungkin karena dulu lihat teroris yang dihukum dikena hukuman itu sampai akhirnya kita lihat teroris ini kok modelnya kayak begini. Nah, ketemu orang yang pakai pakaian seperti itu, penampilan seperti itu, lalu lihat ini kayak jangan-jangan teroris ini. Gitu. Ini kumpulannya. Nah, kumpulannya. Ini kan karena apa? Pengalaman kan. Pengalaman itu masuk ke memori kita. Nah, itu yang muncul. Apalagi kalau pengalaman itu sangat berkesan ya. Nah, itu. Lalu yang kedua saya lihat sebenarnya memori yang muncul dari ini yang paling banyak. Kita tidak pernah ketemu kenyataannya, tapi ketemunya di medsos. Tiap hari baca medsos. Cobalah kalau kita lihat orang-orang yang suka nonton film drama misalnya. Drama-drama Korea, drama China itu. Orang-orang yang cara pandangnya, kita kan langsung tahu ini orangnya jahat atau enggak gitu ya. Dari penampilannya, cara pandangnya dia. Akhirnya kita bisa berkesimpulan, orang seperti ini sudah tertanam dalam memori kita ini. Orangnya ini penjahatnya gitu. Nah padahal belum tentu. Kita hanya mengeneralisasi kan, menstigma orang-orang seperti itu. Tapi nggak bisa juga salah karena memang pengalaman kita seperti itu. Nah itu yang pertama. Jadi saya lihat ini faktor pengalaman manusia yang memang terlalu banyak menerima kita menerima. Lalu yang kedua imajinasi kita kan. Semua ini yang kalau memori itu kan hal-hal lalu. Yang sudah terjadi. Imajinasi ini hal-hal yang belum terjadi. Belum terjadi, orangnya belum pernah kita lihat berbuat kejahatan, tapi kita sudah berimajinasi orang-orang ini jangan sampai berbuat seperti yang dia pikirkan gitu. Bahwa dia ini orang pencopet lah, preman lah gitu. Jadi imajinasi kita. Kayak contoh tadi ya Pak? Besar badannya, pakai tato lagi. Nah seperti contoh orang pakai tato misalnya. Pakai tato kan biasa aja sebenarnya. Di tempat-tempat, di negara-negara seperti di India, di Thailand itu jadi, bahkan ada ritual-ritual tertentu orang pakai tato. Gitu. Tapi di tempat kita, tato ini kayak orang yang bekas keluar dari penjara atau preman. Padahal residivis ini. Residivis. Padahal kan biasa aja sebenarnya. Nah ini sebenarnya faktor pengalaman yang kita terlalu banyak dapat tanpa kita saring dengan baik. Akhirnya itu yang membentuk pola pikir kita, konsep berpikir kita, dan akhirnya kita menuduh orang tanpa bukti nyata.
Kan kita nggak tahu orang ini jahat atau tidak, kita hanya mengambil kesimpulan kan. Gitu. Ini dua masalah besar kita. Tapi masalah ini ya semua manusia punya memori kan, semua punya imajinasi, pikiran. Jadi wajar. Kalau lihat prasangka ini wajar aja muncul. Jadi tadi itu bagus ada namanya jangan kita memakroculturekan orang, menggeneralisasi orang. Iya, contoh. Saya pernah alami ya. Saya punya rumah singgah di Makassar. Jadi ada yang satu ibu kasihan, dia memang pakai cadar dan sebagainya. Baik anak-anak yang muslim jangan Pak Ferry, bahaya kita punya nanti tempat. Jadi tapi saya pikir saya sering jangan menggeneralisasi orang. Bukan secara umum. Tidak semua itu pemain menonton sepak bola itu minat bola. Ada mungkin menemani pacarnya, ada menemani anaknya, ada tukang. Jadi akhirnya terserah Pak Ferry. Saya putuskan tolong dia mampir berapa hari. Ternyata setelah saya wawancara, Pak Ferry saya ini pakai begini amanah dari nenekku, bukan seperti aliran. Itu ya karena tadi Pak Yondri sudah katakan, Bang Yondri sudah katakan, itu pengaruh memori kita kadang-kadang pengaruh. Itu Pak contoh ya. Ada teman kita satu, siapa namanya tuh yang pakai cadar? Oh iya, si Ainun. Nah itu teman kita pakai cadar. Di awal-awal kita lihat, wah kalau dia pakai cadar ini radikal gitu ya. Tapi setelah bergaul dengan kita dalam kegiatan-kegiatan antar umat beragama, dia justru sangat sangat terbuka gitu dan bisa suka ya. Dia kalau masuk ke tempat ibadah yang lain, ke gereja, ke wihara biasa aja, gitu. Dalam berhal berdiskusi bagus sekali. Jadi kadang-kadang ya itu namanya prasangka. Makro. Kadang-kadang, tapi itulah. Karena mungkin orang-orang sudah terlalu banyak melihat gitu ya, lalu terbentuk pola pikir, lalu mengeneralisir semua. Ya, tapi ya bukan salah kita. Pikiran kita sudah terbentuk seperti itu ya. Karena banyak memori. Banyak memori. Ya. Apalagi orang-orang sekarang walaupun tidak pernah ketemu tapi baca di medsos, gitu ya, lihat berita-berita, itu akhirnya terbentuk pikiran kita. Dan itu nanti kita akan bahas juga, Bang Ferry. Tapi sebelum ke sana, saya mau tanya ini. Sebenarnya beda nggak antara prasangka ini, prejudis, dengan stereotip? Stereotip. Aduh, ini stereotip ya. Belum di CNN ini sering berlibat ya. Jadi Bang Ferry, kalau menurut saya itu sudah bagian dari prasangka itu stereotipnya, stigma sama semua. Stigma itu bagian dari prasangka. Itu bagian dari prasangka. Karena stereotip itu kan sebenarnya bagian dari mengeneralisir. Ya, yang orang-orang yang individu-individu itu dianggap sama semua, gitu. Padahal ya belum tentu. Jadi stereotip, stigma ya, bagian dari generalisasi. Personal, mengeneralisasi personal seseorang. Itu ya. Dan itu memang sangat sangat mengganggu juga hubungan kita dengan orang. Saat kadang-kadang kita ingin bersahabat dengan seseorang, tapi karena melihat penampilan, ya akhirnya lihat ini mungkin kayak preman, akhirnya jadi takut bergaul, atau melihat ini orang, jangan-jangan orang ini kok radikal sekali nih. Nah, akhirnya kita tarik diri. Memang sangat mengganggu sekali pergaulan kita. Dan akhirnya itulah yang membuat masyarakat terkotak-kotak. Sudah masuk ke dampak ini, Pak. Komunikasi menjadi tidak bagus, dampak. Gitu. Dan kalau sudah ada prasangka, sudah ada curiga seperti itu, artinya kan kita sudah mulai berpikir negatif ke seseorang. Apapun yang kita katakan, kita berbuat, pasti kan kita berusaha bersumber dari patokan pikiran negatif kita. Jadi contoh, Bang Ferry ini misalnya lihat kayak preman, misalnya ya kayak preman ya, atau apalah, misalnya ini kan. Jadi begitu ngomong dia ngomong sedikit aja, walaupun hal yang dia ngomong itu bagus. Begitu ngomong sedikit pikiran negatif saya ini ini orang mau cari muka ini, ada maunya nih. Mungkin ini mau dijahati kita ini atau gimana gitu. Jadi pikiran kita ini
selalu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu selalu ingin mendukung pikiran kita. Itu sebenarnya. Jadi dampaknya salah satu itu ya, dampak dari prasangka itu adalah satu tadi berpikiran negatif, Ya. negatif thinking. Ini untuk hubungan kita dengan orang Orang lain. Iya, ya itu. Iya. Bayangkan ya, anggaplah misalnya seperti orang-orang di medsos. Kita kadang tidak pernah ketemu orangnya, Iya. tapi kenapa sampai bisa kita itu membenci dia kan? Iya. Iya kan? Apalagi pada saat terjadi kontestasi misalnya presiden, gubernur. Banyak kita tidak pernah ketemu gubernurnya, tidak pernah ketemu presidennya, tidak pernah ngomong. Hanya lihat di medsos saja, orang sudah bisa berprasangka yang negatif kepada orang itu. Itu coba lihat. Betul itu. Jadi dampaknya bisa dihitung, dampak tadi negatif thinking kita, membenci orang, dan mungkin juga dampak berikutnya ini adalah diskriminatif terhadap orang. Ya. Itu dampak negatif dari prasangka ya. Contohnya Ini, Bang, iya. diskriminatif. Ya. Diskriminasi ya. Ya saya beda-bedakan orang. Ya. Contoh aja kita setiap hari dia orang berada. Oh di sini Pak. Dia tidak mau di sini aja kamu. Itu kan diskriminatif. Itu yang sebetulnya ditentang di Alkitab oleh Yesus kan. Kamu itu menciderai kasih karunia. Kalau kamu mau diskriminatif orang, itu yang terjadi lah. Jadi memang bagus sekali nih kalau mungkin kita masuk lagi nanti ke tipsnya itu mungkin ya. Itu nanti mengatasi. Iya, mengatasinya ya. Itu Begitu, Pak. nanti pas sudah di ujung. Oh iya Pas jadi sudah mau itu. ditutup. Iya. Bang, Ya. jadi kalau Abang pernah ingat Bang Yong dan Bang Ferry, beberapa tahun yang lalu pernah ada peristiwa di Indonesia yang lumayan menggemparkan. Ada seorang wanita yang dia mengaku dianiaya. Kemudian karena media sosial kan, kemudian masyarakat banyak, ini pasti perbuatannya ini, ini, dan itu mengarah ke seseorang. Ternyata ujungnya ternyata itu bukan operasi plastik ternyata. Skincare. Iya, operasi plastik. Plastik. Dan ternyata itu sangat berbahaya gitu, sangat membahayakan gitu. Pernah punya pengalaman seperti Jadi itu? gini sebenarnya, sekarang ini sangat sulit sekali untuk mengetahui kebenaran. Apalagi di media sosial. Orang bilang sekarang ini post-truth ini. Ya, post-truth. Paling sulit sekali, apalagi dengan ada AI gitu. Semua orang bisa kena tipu kan dengan. Betul. Kita kira bahwa seolah-olah nyata ini. Kalau yang kemarin itu kan mungkin habis operasi plastik. Iya. Dia kan orang hanya percaya dari ngomongannya kan. Betul. Kalau ini apapun kemarin seperti contoh misalnya Pak Presiden kita pidato dalam bahasa, tiba-tiba muncul di medsos pidato bahasa Mandarin, lancar sekali pesan Imlek. Orang lihat, wah luar biasa ini Pak Prabowo ini bisa bahasa Mandarin. Atau orang bikin misalnya konten-konten yang bukan yang sebenarnya, tetapi kelihatan asli kan. Itu kan AI semua. Nah, hal-hal yang seperti ini yang membentuk sebenarnya pikiran-pikiran yang berdasarkan data yang tidak sebenarnya. Iya. Akhirnya kita menuduh seseorang. Prasangka ini kan tuduhan sebenarnya. Iya. Akhirnya ya sebenarnya yang paling rugi itu kita sendiri sebenarnya. Jadi kita yang sudah berprasangka ke orang, negatif ke seseorang, sebenarnya kita mungkin bisa belajar dari dia, dapat manfaat banyak dari dia, bisa bersahabat. Tetapi karena prasangka negatif itu akhirnya kita menutup kan ruang-ruang persahabatan itu, akhirnya seharusnya bisa mendapat manfaat, akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Iya. Gitu. Jadi ini ya kita sendiri memenjarakan diri kita di dalam lingkungan sosial kita sebenarnya. Kalau saya lihat itu. Menarik. Iya. Menarik ini, Bang. Jadi ada nggak hubungannya kalau aku lihat sih kayak kita kayaknya tanpa bermaksud untuk membuat penilaian secara umum ya. Sepertinya kita bangsa Indonesia ini saya lah contohnya saya seringkali membuat prasangka, kemudian tadi Bang Yong sudah kutip,
sudah timbul prasangka, akhirnya saya menutup diri terhadap orang lain yang bahkan sebenarnya dia itu memiliki nilai keunggulan. Iya. Akhirnya tidak bisa mengupgrade diri gitu Bang Ferry. Iya. Kira-kira ada nggak hubungannya kenapa hal itu dengan ya situasi negara kita lah yang saat ini makin tertinggal dengan negara-negara lain. Banyak Iya. Termasuk Jadi program-program pemerintah. Banyak sebenarnya program bagus. Tapi karena mungkin narasinya yang kurang bagus, literasi yang kurang bagus, muncul prasangka. Mungkin prasangka di masyarakat. Ini sengaja bikin program ini, mungkin mau ambil keuntungan di situ tuh. Mau korupsi di situ. Gitu. Padahal mungkin bagus gitu. Jadi ada penyakit memang yang beredar di media sosial itu. Satu tadi post-truth kan, kebenaran berdasarkan hoax dan opini. Jadi mestinya harus ada fakta, data-data. Ini yang kita kurang. Lalu kecenderungannya playing victim. Ya, sebetulnya kita sebetulnya yang nggak beres ini menilai dia, karena mungkin menjadi saingan. Akhirnya itu negative thinking. Jadi itulah termasuk prasangka semua sudah negatif lebih awal, dan akhirnya kita nggak nyambung analisis logikanya kita nggak nyambung kan. Itulah semuanya penyakit yang terjadi di sekarang yang memang perlu sekali memang kita ini satu belum resep ya, belum. Jadi tahan. Ya, ini dampak semua. Jadi kita semua ini yang saya lebih suka kalau kita mencari fakta. Jadi saya lebih suka fakta menggunakan logika yang murni. Jadi saya banyak belajar. Kami dengan Pak Yonggris ini di lapangan memang kami punya organisasi di Swiss namanya Jalin Harmoni. Ya, jadi jaringan lintas iman, ada perdamaian, ada itu untuk kita semua ini ngumpul. Jadi akhirnya hal-hal yang berupa post-truth kan, kita ada namanya tabayun, klarifikasi, data-data. Akhirnya kita sudah nggak lagi yang gitu-gituan. Kita sudah terbiasa. Di ini kami punya pengalaman di Sulawesi Selatan. Jadi sebenarnya dalam persahabatan banyak prasangka-prasangka itu akhirnya bisa diatasi karena komunikasi yang bagus. Iya. Jadi setelah kita berkomunikasi ya seperti dulu. Teman kita seperti ini, kita berprasangka seperti itu, tapi setelah berkomunikasi, lihat perilakunya, sikapnya, oh ternyata. Nah, tapi ini yang bisa kita ajak komunikasi. Begitu banyak manusia yang kita ketemu di dunia maya itu yang tidak bisa kita ajak komunikasi kan. Iya. Nah, bagaimana caranya bisa mengubah konsep kita, cara berpikir kita kan. Biasanya itu buzzer sih Bang. Ya, jangan buzzer juga. Iya, karena sudah di-set kan dia mau dan memang, apapun yang dibilang orang. Ya, makanya sekarang siapa yang menguasai dunia media, yang punya pengaruh besar, dia bisa membentuk opini publik kan. Betul. Membentuk opini publik itu termasuk membentuk prasangka-prasangka. Iya. Dan sebenarnya yang paling berbahaya itu kalau prasangka itu sudah prasangka lintas ras dan lintas itu diskriminasi agama. Namanya. Ya kan Bang, betul nggak? Kalau sebelum dibahas itu kan Bang, soalnya saya pernah punya pengalaman tapi bukan lintas ras dan agama. Tapi lintas apa? Ini prasangka di antara suami dan istri. Oh, itu lintas gender. Wah, lintas gender itu sebenarnya berbahaya juga Bang. Iya. Nah, yang biasa menjadi korban prasangka itu biasanya suami tuh. Iya. Iya kan? Ini yang benar ini, karena saya tuh setiap kali ngomong dengan orang, saya bias diri saya, ada namanya self awareness. Sehat sadar. Ya, ini penting tuh, sehat sadar. Ya, akhirnya istri saya kok kenapa sekian puluh tahun saya sudah bercucu, kok saya gitu ya? Itu harus gitu ya. Harus ada namanya first love. Kalau Anda tidak punya first love, dibahas. Kalau prasangka lintas gender ini bahaya deh. Banyak kejadian ya. Jadi ya banyak faktor lah. Ini kan tergantung memori dari istri misalnya, atau memori dari suami. Mungkin dia pernah melihat atau mengalami seperti itu,
Lalu yang kedua mungkin terlalu banyak nonton drakor mungkin. Racin sekarang Pak. Dracin. Dracin. Itu bentuk Dulu juga keren. pikiran. Ya, jadi akhirnya ya Iya. lihat sampai kemana suaminya ditelepon. Dia lagi di mana Pak? Buka videonya. Nah itu kan Iya. saya kadang-kadang kalau lihat gitu ya kadang-kadang ya kasihan juga, terganggu juga kan orangnya lagi kerja, lagi acara gitu, disuruh ditelepon, untuk dicek aja kebenarannya benar nggak dia di sana, gitu. Ya itu tapi ya prasangka itu muncul karena nggak ada trust, Oh, Ya. trust. ya nggak ada kepercayaan. Tapi Trust. ada yang memang dasar aja Pak. Dasar aja dia mau kayak gitu. Iya, iya. Abang mau contoh nggak? Iya, iya. Nih, Contoh aku kasih gimana contoh ya. sih? Ya. Kita lagi tidur nih Bang. Lagi tidur ya. Terus ditanya, Abang, kamu sebenarnya sayang nggak sih sama aku? Prasangka bukan? Iya, Iya kan? dia bertanya gitu berarti sudah meragukan. Iya kan? Betul, ditanya gitu. Jadi Dan- jawabannya apa tuh? Saya mau belajar juga nih. Wah, kalau ditanya kayak gitu bingung kita jawabnya. Itu kayak wah kalau dijawab seperti ini Iya. nanti akan berlanjut seperti ini, jawab seperti Iya. ini akan berlanjut seperti ini. Wah. Jadi mending kita tidur. Iya, iya. Kira-kira kayak gitu, Bang. Ini Iya. pengalaman Nggak, ya, ini pribadi ya. hanya Tapi ini aja. mungkin Betul, pengalaman banyak orang Iya, ini. Iya. Coba ini yang terus serang ini. Betul. Ya, ini Ya, kan ya, ya. mewakili ini yang nanti nonton ini kan audiens ini kan Iya, nonton Iya, kan iya, iya. banyak Betul. ini bagian dari prasangka gitu Bang. Iya. Sebelum nanti kita akan masuk ke Sebenarnya sebenarnya kalau bagi saya prasangka itu belum terlalu negatif. Yang paling negatif itu kalau dia sudah Sudah disertai action. dengan action. action. itu itu bahaya. action. Jadi seperti tadi itu misalnya udah prasangka lalu mendiskriminasi seseorang. Kalau dia prasangka di pikiran dia sih oke-oke saja. Nggak ada selama efek itu kan. masih ada di pikiran dia. Oh, oke. Kan wajar aja. Orang cemburu, orang benci, sakit hati misalnya. Kalau bagi saya wajar-wajar aja. Selama Manusia itu pasti selama masih di dalam masih pikiran. ada dalam otak dia. Ya. Tapi kalau dia benci lalu sudah mulai keluar kata-kata kasar, kata Ah, itu. kotor, Kemudian ada action lagi. ada action lagi memukul atau apa atau mendiskriminasi, itu yang udah bahaya. Itu yang- Jadi kalau sepanjang masih dalam pikiran oke lah, It's okay. karena tidak bisa kita atasi kan. Karena ingat pikiran yang muncul juga itu bukan karena mau kita kan. Ya. Orang-orang yang Iya, iya, berprasangka itu jujur aja. Iya, Kita iya, kan iya. sering berprasangka. Saat kita berprasangka, bukan kita mau berprasangka kan. Tapi prasangka itu muncul sendiri. Lain kalau kita mau nih, oke saya mau bikin nih prasangka sama dia. Ya. Ini dia muncul sendiri. Iri hati, benci, apalagi kesedihan, kekecewaan, marah itu. Kalau bagi saya ya udahlah. Bagian dari lumrah sebagai manusia. Betul. Karena dia muncul tanpa kita mau. Kalau orang itu dia benci, dia memang muncul, dia mampu munculkan bencinya, dia memang salah. Karena dia inginkan kebencian itu muncul. Iya. Tapi kalau dia muncul sendiri, Tapi sebenarnya itu bisa dikontrol sih Bang nanti. Tapi Nah. itu nanti di ada self di- controlnya ya. di tips ya. Tapi Oke. ada sebuah pemikiran kayak gini Bang Ferry. Hmm. Jadi bisa nggak sih sebenarnya prasangka ini itu sebagai bagian dari mekanisme diri kita untuk melakukan proteksi gitu. Iya. Contohnya tadi kan misalkan istrinya teman saya lah, Iya. bukan istri saya. Jangan Iya. kalau bilang istrinya nanti Iya. pulang. Istrinya teman saya nanya ke Iya, suaminya, Iya, kamu iya. sayang sama aku nggak? Sebenarnya Iya, itu iya. bagian dari proteksi dirinya nggak sih? Iya. Untuk Iya sih. membuat dirinya lebih menjadi yakin. lebih secure Lebih gitu. secure, iya. Gimana, Bang? Betul, iya itu sih, ya. Istrinya saya kira teman, kita Bang. sudah Istrinya Iya, teman. nggak usah Bang. pakai si teman kita aja semuanya itu kan. Kau sayang sih sama saya, kau cukupi kah, kau punya mampu kah kamu, itu kan bagian dari keamanan diri. Jadi kita perlu ingat juga bahwa hidup ini kan berproses kan. Berproses. Jadi prosesnya itu seperti ulat seperti ulat kepompong Jadi kupu-kupu. kupu-kupu. Jangan seperti ular bermetamorfosisnya dari ular kecil sampai ular besar tetap ular yang berubah sisiknya. Iya. Ini bagus kita proses ini yang kita lalui. Atau jangan juga bunglon. Bunglon ini pergi di kuning. Ya. Pergi di hijau. Yang paling bagus itu bermetamorfosis ulat. Ya. Ulat, kepompong, kupu-kupu yang cantik. Nah itu ke dalam rumah tangga itu. Jadi hal yang
bias-bias seperti tadi itu bagian dari proses menuju ke kebahagiaan. That is true love. Rumah tangga ya, Rumah Bang, tangga ya, rumah Teman, tangga itu. teman. Jadi Ibu benar. jadi tersenyum ini. Jadi saya setuju sekali. Jadi gini, Iya. sebenarnya nggak ada di dunia ini yang betul-betul negatif semua. Nggak ada. Positif semua juga nggak ada. Bagi saya selalu ada dualisme, ada baik, ada buruk. Jadi Ya. prasangka ini selain memang ada negatifnya, ada positifnya juga. Lebih membuat kita lebih protektif kan. Iya. Lalu membuat kita menjadi lebih hati-hati Ya. gitu. Lalu membuat kita ini lebih bisa mengantisipasi sebelum terjadi kan. Jadi ada juga bagusnya. Cuma ya yang parahnya ini kalau mengeneralisir Ya, semua. memakroculture-kan semua. Ya, ini. Atau Tapi bikin kalau bagi saya positif juga banyak. Bayangkan kita udah tahu orangnya ini tipe-tipe misalnya nggak beres, tapi ya, masih diajak bergaul misalnya, Ya. ya akhirnya kita terjerumus juga, iya. gitu. Karena prasangka baik. Ah, Barangkali sudah menjurus berprasangka ke baik ini. juga, ya baik juga itu kan termasuk salah satu prasangka kan. Kita harus diajak, kamu harus berprasangka baik, Iya, berprasangka baik. sakwa sangka. Ya, kadang-kadang berprasangka baik juga Bersangka. membuat kita menjadi lengah kan, Iya, gitu. Saya di bisnis perbankan, kadang-kadang iya, kita nggak bisa pakai prasangka-prasangka, semua harus by data. Orang mau ambil kredit, iya. nggak bisa hanya lihat penampilannya gini, pokoknya harus lihat data. By Slipnya ini data. ada kredit macetnya ndak, Iya. omsetnya, tahu dari mana omsetnya? pinjolnya. Pinjolnya dicek, rekeningnya dicek, gitu bener ndak? Jadi harus, kalau dia hanya berprasangka, kamu harus prasangka baik. Ini kan teman sendiri. Iya, iya, Itu iya. yang banyak bikin kredit Hmm. macet. Justru kredit macet itu banyak muncul dari prasangka-prasangka yang terlalu baik terhadap seseorang. Oke, by data. Ya. Oke deh. Jadi Mantap. kalau Tipsnya aja bagus ini ya. iya, tapi soal yang rumah tangga tadi bisa disensor nggak ya? Iya, sensor aja. Nggak apa-apa. Nah, Bang, Oke. sekarang Ya. kalau misalkan kan prasangka ini kan ya mirip-mirip lah dengan trust issue, isu Ya. kepercayaan karena memang Ya. kita tidak Betul. tidak sepenuhnya belum percaya lah. Iya, iya. Kita harus merasa secure dulu, makanya Iya. kita Hmm. memiliki prasangka-prasangka. betul. Nah, sekarang supaya jangan sampai ada dampak-dampak buruk ini yang timbul ini, gimana nih, Bang Ferry? Iya. Supaya kita bisa membangun kepercayaan dan meminimalisir prasangka Itu yang tidak baik yang itu. mantap sekali itu. Jadi saya salah satu yang saya buat ya, kami buat di Makassar berjumpa dengan orang. Saya berjumpa, ngobrol maksudnya. berjumpa. Komunikasi. Jadi, komunikasi Ada ya. komunikasi, Ya, dialog. Seperti gitu itu. Taruhlah kita ada kisah bagus itu kisah di Injil. Ini murid-murid Yesus paling membenci orang Samaria. ya. Di luar dari mereka najis kan. Ya. Jadi tidak bergaul itu dengan orang Samaria. Jadi kalau misalnya orang Samaria tinggal di sini, jalan sini, dia lewat ke sini keliling, jauh sekali keliling. Generalisir. Di generasi Ya, ini tidak semua bagus. orang Samaria Semua gitu. Samaria, kafir. Pasti, ya. Keliling dia tuh jalan murid-muridnya menyeberang sungai lagi. Nah Yesus lihat begini, dia langsung datangi begini. Kita lewat sini. Oh jangan, di situ ada orang Ya, kafir di situ. kafir. Kita lewat sini. Hmm. Bayangkan itu Yesus mau Ya. jadi untuk menganukan itu berjumpa langsung dengan orang ini. Jadi akhirnya bercakaplah dengan orang Samaria. Jadi Berarti komunikasi ya, Bang. komunikasi, Komunikasi. bertemu langsung. Kalau atau tabayun ya, langsung saya tanya Pak Yoris begini. Kalau kita yang nggak menggunakan akal sehat ya, memang Pak Yoris begitu. Saya langsung ke Pak Yoris, langsung pada sumber aslinya. Ya. Ya, pada sumber aslinya. Jangan ke sumber yang membenci, itu lebih parah itu. Ya. Lu kalau membenci di sana kan, Bisa dikomporin. wah, lagi. dikompor loh. Itu Ya. Albert, memang itu Albert. Tapi saya langsung sumber aslinya. Salah satu tips Oke. untuk negatif. Mungkin Bang, ada Pak Yoris. Kalau saya lihat sebenarnya kuncinya itu ada di kesadaran. Jadi setiap kita muncul prasangka, yang paling pertama yang harus kita lakukan itu menyadari pikiran kita bahwa ini prasangka apa nyata nih. Kalau prasangka, nah cari tahu sumber-sumbernya, benar ndak gitu. Itu yang paling penting. Jadi kalau saya kata kunci yang paling ampuh untuk mengatasi prasangka, baik itu prasangka baik atau prasangka buruk. Oke.
Kita paling pertama harus sadari, tanya ke diri kita, ini prasangka atau nyata? Kalau prasangka, cari bukti. Berarti kita harus kumpulkan data dan fakta. Iya. Ya, harus cari dong. Ya, begitu kita lihat di medsos, oh orangnya gini. Carilah akses untuk. Ya, sekarang ini dengan kondisi medsos seperti ini, sebenarnya kita kan punya akses begitu banyak kan, untuk cari tahu mengenai informasi. Nah, sekarang screening. Sekarang yang paling masalah ini gimana cara cari tahu fakta-fakta ini. Jangan-jangan kita mencari tahu lewat sumber yang salah lagi, makin parah. Jadi makin jauh dia ininya jalan-jalannya. Nah, itu yang paling pertama. Kalau saya kuncinya adalah menyadari dulu. Begitu muncul pikiran negatif atau pikiran positif, sadari dulu. Ini adalah prasangka atau bukan. Kalau prasangka, kita harus hati-hati. Gitu. Hati-hatilah sama pikiran-pikiran kita yang muncul, karena apa yang kita pikirkan itulah membentuk perilaku kita, cara bicara kita, semua. Dan itu akhirnya membentuk juga karakter kita. Orang-orang yang terlalu berprasangka negatif, orang pastikan orang itu terbentuk karakter yang suka mencurigai gitu. Baru ketemu orang, diajak bisnis, diajak ini udah curiga gitu. Ini curiga. Banyak orang hidupnya seperti itu. Ya kasihan juga. Akhirnya dia sendiri menutup rezekinya, menutup pintu rezekinya. Betul. Itu kata kuncinya mindfulness. Menyadari. Ya, sadari sebaik-baiknya. Sehat sadar. Yang susah itu sehat sadar. Tapi masalahnya itu kan kalau kita yang berprasangka, Bang. Iya. Iya kan? Betul kan, Bang? Itu kita bisa mengendalikan pikiran kita kan. Jadi kalau kita mau punya prasangka, kalau Bang Ferry kan kita harus tabayun dulu nih, harus komunikasi yang repot dulu. Kalau orang yang prasangka ke kita ya. Nah, kalau orang yang prasangka ke kita, urusannya. Iya, tetap tabayun. Kalau saya ya sebenarnya gini, pikiran orang itu sudah di luar kekuasaan kita. Kita nggak bisa. Kita kadang mau anak-anak kita punya pikiran seperti ini, istri kita punya pikiran seperti ini. Orang di rumah kita loh, kita nggak mampu. Pikiran dia itu milik dia, bukan kita. Jadi kita nggak punya kekuasaan apa-apa untuk merubah pikiran dia. Mempengaruhi ya, oke, kita ngobrol dengan cara berdiskusi, mungkin bisa mengedukasi dia, membuka cara berpikir dia, memberikan informasi gitu. Tapi ada teman saya satu, pernah teman baik sampai sekarang, dia dulu ditahan karena dia teroris. Ya. Dia sangat membenci pemerintah, sangat benci polisi gitu. Sangat benci sekali. Sampai dia akhirnya ditangkap karena selundup senjata waktu itu. Kapalnya mogok lah kapalnya di tengah laut, lalu ditangkap sama polisi, lalu ditahan gitu ya. Waktu itu ditahan di Filipina. Setelah ditahan di Filipina, dideportasi ke Indonesia, ditahan di Indonesia. Dia bisa berubah 180 derajat. Saya tanya, gimana caranya bisa berubah? Dia bilang, saya selama dalam penjara itu masih sangat membenci pemerintah Indonesia, membenci polisi. Tetapi setelah dia di Indonesia, dia sakit, lalu teman-teman di polisi itu ngantar dia ke rumah sakit. Pokoknya dengan kasih sayang. Akhirnya dengan komunikasi, dengan sentuhan kasih sayang, akhirnya dia bisa berubah total. Sekarang dia itu justru jadi di lingkar perdamaian itu, salah satu pimpinan lingkar perdamaian, dia yang justru menjadi menjadi penceramah anti teroris kemana-mana gitu, bayangkan. Jadi yang bisa mengubah dia salah satu itu adalah sentuhan kata-kata, bergaul dengan dia, berdiskusi, lalu dia bisa merasakan kebaikan-kebaikan kita. Nah, mungkin aja dia bisa berubah. Tapi itu pun juga orang bilang insya Allah. Iya. Kalau Tuhan kehendaki. Dan sebenarnya di Kristen juga kan ada pandangan seperti itu, memberikan kasih sayang yang luar biasa, dan Buddha juga pun selalu mengutamakan kasih sayang, dan itu bisa berpotensi sangat besar bisa merubah prasangka orang. Buddha juga seperti itu. Buddha tuh banyak dalam pertemuan pertama orang mencurigai, ada apa ini? Datang ke kota kita.
Jangan-jangan ini ingin apa? Karena dulu-dulu itu kan banyak pertapa di mana-mana. Dia itu ada kelompok-kelompok pertapa. Jadi kalau mereka juga selalu menjaga komunitasnya, takut pindah gitu. Jadi mereka juga sangat mencurigai Buddha ini, kok mau ada apa nih? Lalu mulailah diintimidasi, dibatasin gitu. Tapi semua ternyata itu banyak perubahan-perubahan yang terjadi itu karena komunikasi yang bagus, perilaku. Kita kadang-kadang ngomong 1000 kali itu nggak didengar orang, tapi perbuatan satu aja perbuatan baik. Iya. Bisa merubah pandangan orang pada kita. Jadi menarik ini karena lebih cenderung saya itu sebetulnya sadar diri kan. Siapa saya? Nah, kalau sadar diri kan kita umat beragama, Kristen, selalu berdoa kan, baca firman, ikuti ajaran-ajaran Yesus kan yang penuh kasih sayang. Nah, kalau dia mampu mengubah dirinya, saya punya pengalaman, Pak. Mengubah istri saya, mengubah anak saya, nggak perlu saya bisa ubah istri saya kalau saya nggak ubah diri saya. Iya. Kalau saya nggak amalkan ajaran Yesus yang penuh kasih sabar, nggak bisa ubah istri saya, Pak. Nggak perlu kita ubah tadi Pak Yongris bilang, Bang Yongris bilang, mau mengubah orang, jauh. Kalau kita mau mengubah orang, ubahlah diri sendiri dan fake-nya. Aduh, susah. Kecuali perilaku. memang ada orang yang punya talenta ya. Apa ya? Dia punya kelebihan berbicara itu. Iya. Ketemu ribuan talenta orang. menasihati. Ketemu ribuan orang, dia bisa dan bisa ngomong, lalu meyakinkan. bisa seperti menghipnotis orang itu. Iya. Nah, itu punya kemampuan seperti itu. Nah, kita ini kan mana punya kemampuan seperti itu. Iya, betul. Ya. Iya. Tapi orang-orang begitu, banyak orang yang dulu sangat menginfluence masyarakat. Tetapi begitu ada celah dalam perilaku dia, perbuatan dia, habis sudah. Apapun dia ngomong sekarang orang tidak percaya sudah. Hanya karena perbuatan kan, perilaku. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah bahas tadi bagaimana supaya kita tidak berprasangka, kemudian bagaimana supaya kita bisa menangkal prasangka orang lain. Kalau abang kan bilang dengan memberikan kasih sayang, sentuhan kasih, dan kalau abang smiling, tetap komunikasi dan tabayun, bertanya langsung pada sumber aslinya, itu yang paling penting. Jangan lewat orang ketiga. Jangan lewat orang ketiga. Memang orang ketiga itu sering buat masalah. Iya. Jadi, Bang, ajakan deh untuk semua yang audiens yang akan nonton nanti, yang akan ngikutin diskusi kita ini. Iya. Marilah kita berprasangka baik pada orang. Lakukanlah fakta-fakta di lapangan, bertemulah dengan orang. Kalau mengubah orang, ubahlah diri sendiri. Oke. Bang. Ya, kalau saya, prasangka itu hal alamiah dari diri kita. Prasangka baik, prasangka buruk itu sama aja bagi saya. Prasangka baik, prasangka buruk ya tetap sama-sama prasangka. Nah, itu hal-hal yang alamiah ya dalam diri kita. Kita nggak usah anggap bahwa dengan kita sering muncul prasangka negatif berarti kita ini orang yang nggak baik gitu. Saya kira semua orang pasti seringlah berprasangka yang negatif atau berprasangka yang positif. Itu umum. Nah, satu hal yang paling penting adalah setiap prasangka itu muncul, sadari bahwa ini prasangka atau bukan. Kalau memang itu betul prasangka, cari tahu, hati-hati dengan pikiran prasangka itu. Cari tahu, jangan sampai prasangka itu malah akhirnya mempengaruhi diri kita untuk berbicara, berucap yang nggak bagus, bersikap yang nggak bagus. Nah, itu yang sangat berbahaya. Cari tahu di mana sumber-sumbernya, benar enggak gitu. Kalau memang sudah dapat, nah saya yakin prasangka itu sendiri akan hilang. Pasti akan hilang karena sudah dapat informasi yang benar. Nah, yang paling penting kalau ada seseorang yang berprasangka buruk kepada kita, ya memang orang yang berprasangka buruk itu akhirnya membuat kita juga susah bergerak kemana-mana. Betul. Mau begini nggak bisa, mau ke rumahnya nggak bisa, mau bersahabat nggak bisa. Oke. Bagi saya yang paling penting adalah tunjukkan sikap yang sebaik-baiknya saja.
kita nggak mampu, kita otak seseorang, pikiran, hati orang bukan wewenang kita untuk kita bisa ubah. baca. Yang paling bisa kita ubah itu adalah pikiran kita sendiri, sikap kita, perbuatan kita, ucapan kita yang kita atur, kita kendalikan. Kendalikan diri kita dengan baik. Nanti dia juga pasti akan muncul trust ke kita. Akan masih muncul trust, karena trust itu orang bisa melihat trust itu kan dari sikap perbuatan kita, bukan dari ucapan aja. Dari perbuatan kita, sikap kita yang penuh kasih sayang, kejujuran, integritas yang tinggi gitu. Luar biasa dengan itu. Sayang banget ya, waktunya sudah harus diakhiri. Seharusnya ini bisa 1 hari 2 malam ini. Iya. Bang Ferry. Tapi nggak balik ke rumah. Nanti jadi prasangka baru lagi. Ini kan edukasi kan. Option ini edukasi. Jadi pemirsa sekalian, banyak prasangka yang melingkupi kita sehari-hari. Tetapi jika kita bisa mengatasi prasangka tersebut, maka itu adalah sebuah langkah kecil menuju keadaan dunia yang lebih baik. Jadi lebih damai. Damai itu indah. Penuh dengan damai sejahtera. Jadi mari kita memilih untuk saling memahami, bukan saling menghakimi. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Damai itu indah. Oke, thank you. Terima kasih.